Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pasti sehat ya? Oke, kalau kalian sehat dan kuat berarti siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa, semuanya tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau baik dalam hidup kami. Kami telah melewati malam dengan keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Hari ini kami mau belajar. Tuhan berikan kami kepintaran, berikan kami kekuatan dan kesehatan supaya kami terus kuat dan sehat untuk mengikuti setiap proses dari pembelajaran yang akan diberikan nanti. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya anak-anak, seperti yang kalian lihat di papan tulis, hari ini kita masuk di tema 4, subtema 2 dan pembelajaran 1. Ya. Dan pelajaran pertama kita yaitu membaca dan menjelaskan peraturan makan. Ternyata makan itu ada aturannya ya. Benar. Setiap apapun yang kita lakukan itu ada aturannya masing-masing. Nah, baik itu makan, tidur dan lain sebagainya. Nah, coba anak-anak perhatikan di halaman 43. Ini tentang di subtema 2 ini kita belajarnya tentang beragam kegiatan keluargaku. Ya, lihat di halaman 43. Setiap orang itu mempunyai kegiatan masing-masing, ya kan? Dan kegiatannya berbeda-beda di pagi hari. Ada yang kalau ayah berarti kegiatannya yaitu pergi ke kerja. Kalau anak berarti kegiatannya adalah, kalau anak yang usia sekolah ya, berarti belajar. Kalau ibu berarti kegiatan di pagi harinya adalah menyiapkan sarapan, memasak, dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak lihat di halaman 43, ini ada Ahmad dan keluarganya, Ahmad dan kakaknya bersiap-siap ke sekolah. Nah, ayahnya juga bersiap-siap kerja, sedangkan ibunya menyiapkan sarapan untuk keluarga. Nah, sebelum aktivitas biasanya orang harus sarapan supaya apa? Supaya bertenaga. Nah, untuk melakukan setiap aktivitas dia punya tenaga untuk melakukan aktivitas tersebut. Kalau contohnya kamu belajar, berarti pagi-pagi kamu harus sarapan. Supaya apa? Supaya kamu kuat untuk belajar, kamu punya tenaga untuk belajar. Selain itu, pikiran kamu juga, kalau kelaparan berarti pikirannya juga jadi terganggu, ya kan? Nggak konsentrasi. Jadi sarapan baik untuk konsentrasi dan tenaga, ya. Oke. Kalau berbicara tentang sarapan, berarti sarapan itu termasuk kegiatan saat makan. Ya. Kegiatan saat makan itu memiliki aturan masing-masing, ya, aturannya sendiri. Sekarang coba lihat di halaman 46. Di situ ada pertanyaan yang harus diisi. Apa sajakah kegiatan kalian pada pagi hari? Yuk, apa saja? Anak-anak bisa diisi, ya, bisa isi ya. Yang kedua, apakah keluarga kalian terbiasa sarapan bersama-sama? Terbiasa enggak? Atau cuma anak-anak doang yang sarapan, orang tuanya enggak? Nah, bisa juga diisi di situ. Sekarang kita mau melengkapi kalimat dulu. Hari ini aku sarapan bersama titik-titik. Bersama siapa? Bersama keluarga. Oke. Kemudian, aku makan titik-titik. Makannya apa yuk? Yang gampang ya, biasanya roti dan minum susu. Bisa juga makan nasi goreng, terserah. Kemudian
makan. Biasanya orang ngapain sebelum makan? Berdoa. Selanjutnya, aku harus makan dengan titik-titik. Harus makan dengan tertib. Makan yang titik-titik dapat menyebabkan tersedak. Makan yang apa? Terburu-buru. Kemudian, aku minum titik-titik setelah selesai makan. Oke, kalau di sini ada kata minum, berarti di sini kita taruh makannya nasi goreng aja, maaf ya. Nasi goreng dan telur. Itu yang biasanya dimakan. Kalau selesai makan, minum apa? Air putih. Aku membantu ibu mencuci titik-titik setelah makan. Mencuci apa? Mencuci piring. Oke, ini dia. Ini kegiatan makan di pagi hari. Sekarang ada peraturan makannya. Apa saja peraturan makannya? Yuk kita lihat di halaman 46 bagian bawah. Dengarin ya, ini ada cerita tentang keluarga Rasti dan peraturan makan di keluarga Rasti. Keluarga Rasti selalu makan malam bersama. Mereka makan di meja makan, ya, bukan makan di ruang nonton, makannya di meja makan. Ayah memimpin doa sebelum makan. Rasti mengambil makanan secukupnya. Ketika makan, tidak boleh mengeluarkan suara, tidak boleh ngobrol. Sebaiknya makan dengan pelan-pelan. Makan yang terburu-buru dapat tersedak. Rasti harus minum air setelah makan. Rasti membantu ibu mencuci piring setelah selesai makan. Ayah selalu mengajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Salah satu cara bersyukur adalah selalu menghabiskan makanan. Membuang makanan merupakan tindakan yang mubazir. Ingat ya, kalau membuang makanan berarti tindakan yang mubazir. Salah satu bentuk rasa syukur kalian karena diberikan makanan dan minuman yang baik, yang sehat adalah dengan menghabiskan makanannya, ya. Kalau dikasih sayur berarti dihabiskan sayurnya. Jangan sampai ada sisa. Ibu suka dengar kalau anak-anak kelas 1 biasanya. Tapi ibu nggak tuduh kalian, ibu cuma kasih tahu kalau biasanya, karena memang dulu kakak-kakak kalian yang sekarang sudah naik ke kelas 2, mereka juga gak suka makan sayur, ya. Jadi ibu harap anak-anak kelas 1 sekarang itu lebih tertib lagi dan mau untuk makan sayur, ya. Menuliskan aturan makan di keluarga. Kita mau menuliskan aturan makan di keluarga. Apa aja aturan makannya? Banyak ya. Ibu kasih contoh, nanti anak-anak kerjakan sendiri. Karena ada bagian tempat untuk membuat tugas. Contoh, aturan makan keluarga. Oke, ibu kasih 2 contoh. Ketika makan tidak boleh mengeluarkan suara.
cuci tangan sebelum makan. Oke, kalian juga bisa menambahkan apa aja lagi dan seterusnya. Nah, untuk penambahannya itu anak-anak bisa kerjakannya di halaman 48. Berarti tugas di halaman 48 adalah membuat peraturan saat makan. Jadi saat makan nggak boleh apa, harus apa, harus apa. Itu ada di halaman 48. Nah, itu yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Sekarang ibu mau bertanya sama anak-anak. Kalau biasanya kalian sarapan dibuat oleh ibu, berarti apa yang harus kalian ucapkan kepada ibu? Karena sudah memasak untuk kalian makan. Ada yang tahu? Ya. Yang kalian ucapkan adalah terima kasih. Bisa ya mengucapkan terima kasih saat apa? Saat ditolong oleh ibu. Itu kan ditolong ya. Ibu memasak untuk kalian, berarti ibu menolong kalian untuk bisa sarapan pagi. Ya. Sekarang perhatikan halaman 49. Ketika ditolong berarti harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, jangan sampai menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Halaman 49 ada teks bacaan di situ tentang mengucapkan tolong dan terima kasih. Ya. Tolong dan terima kasih. Oke. Dengarin. Pada hari Minggu, Ana dan Dito libur sekolah. Pagi ini mereka membantu pekerjaan rumah. Ana membantu ibu memasak di dapur. Ana, tolong ambilkan sayur di kulkas, perintah ibu. Ana segera mengambilkan sayur di kulkas. Terima kasih Ana, ucap ibu. Sama-sama Bu, jawab Ana. Adapun Dito membantu ayah membersihkan rumah. Dito menyapu lantai sedangkan ayah mengelap perabot. Tolong sapu di bawah meja itu, Dito, perintah ayah. Baik ya, jawab Dito. Terima kasih Dito, ucap ayah. Sama-sama ya, jawab Dito. Keluarga Ana saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Ana bersyukur mempunyai keluarga yang saling menyayangi. Nah, di sini ketika ibu meminta bantuan dari si Ana, meminta tolong ya dari Ana, ibu tidak lupa mengucapkan terima kasih sama halnya dengan ayah. Ketika ayah meminta tolong dari Dito, ayah juga mengucapkan terima kasih kepada Dito. Nah, dan balasan dari ucapan terima kasih itu adalah mengucapkan sama-sama, ya. Jadi ketika kamu ditolong, berarti jangan lupa mengucapkan terima kasih, ya. Nanti orang itu akan membalas dengan sama-sama, seperti itu ya. Contoh, siapa ya? Alex, tolong ambilkan buku 2A-mu. Ketika Alex ambil bukunya, berarti Bu Susan harus mengucapkan terima kasih Alex. Seperti itu ya. Itu contoh kecil. Nah, anak-anak juga biasanya menyuruh orang tua, ya kan? Tapi kadang-kadang anak-anak nggak disertai dengan kata tolong. Kalian langsung dengan, "Ma, ambilin aku sendok dong." Nah, padahal itu nggak benar. Harusnya ada kata tolong di situ. "Mama, tolong ambilkan sendok dong buat aku. Mama, tolong ambilkan aku sendok dong." Nah, contohnya seperti itu. Kalau sudah diberikan oleh mama, berarti jangan lupa mengucapkan terima kasih mama. Ya, oke. Ibu rasa anak-anak udah paham tentang hal itu. Nah, coba dengerin. Ini ada percakapan tentang kata tolong dan terima kasih. Ana, tolong bersihkan kamarmu. Tolong bersihkan kamarmu. Baik Bu. Ibu meminta tolong oleh Ana untuk membersihkan kamarnya sendiri.
adalah kalimat untuk meminta pertolongan atau meminta bantuan. Sekarang di halaman 50 itu kalian bisa melengkapi kalimat dengan kata tolong dan terima kasih di halaman 50 ya. Melengkapi kalimat dengan kata tolong dan terima kasih. Kemudian kalau sudah, anak-anak bisa lanjutkan buka di buku halaman 52. Yang untuk halaman 51 anak-anak bisa bacakan sendiri ya, dibacakan saja. Kemudian yang kita lanjut di halaman 52. Nah, perhatikan di halaman 52. Yang namanya keluarga pasti punya keluarga yang lebih besar lagi. Mau itu dia ada di kampung, mau itu dia ada di tempat lain, terserah. Pokoknya intinya yang namanya keluarga itu pasti memiliki saudara, memiliki keluarga besar yang berada di mana saja mereka berada. Nah, contohnya di halaman 52 ini ada bacaan atau teks tentang kegiatan bersama keluarga. Hari Minggu keluargaku mengunjungi rumah nenek. Kami berangkat dari rumah jam 7 pagi. Kami pergi ke rumah nenek menggunakan mobil. Jam 8 kami tiba di rumah nenek. Rumah nenek berada di desa. Di desa masih banyak pohon sehingga udaranya bersih, sejuk. Kakek dan nenek banyak memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut diantara lain kambing, sapi, dan ayam. Kambing dan sapi memakan rumput, ayam memakan biji-bijian, cacing, dan serangga. Ayam jantan selalu berkokok pada pagi hari. Ayam betina menghasilkan telur. Aku sangat senang memperhatikan gerakan ayam. Gerakannya lincah dan lucu. Aku berbahagia berlibur bersama keluarga. Aku sangat menyayangi kakek dan nenek. Nah, ini pengalaman kegiatan bersama keluarga. Jadi waktu di kampung atau di desa, si anak dalam cerita ini dia melihat bahwa di desa neneknya itu, neneknya memelihara hewan ternak. Hewan ternaknya apa aja? Ada kambing, ada sapi, dan ada ayam. Dan di antara ketiga hewan ini, hewan yang paling dia senangi, yang paling dia suka perhatiin yaitu hewan ayam. Kenapa? Karena dia suka gerakannya. Wah, anak-anak tahu kalau ternyata di dalam pelajaran seni budaya ada gerakan-gerakan yang bisa meniru gerakan hewan. Ada tarian yang bisa menirukan gerakan hewan. Salah satu contohnya adalah gerakan ayam. Nah, kalau ayam mau berkokok berarti sayapnya dikepak. Anak-anak bisa perhatikan itu. Nah, biasanya kalau manusia memperagakan tentang gerakan ayam berarti tangannya dikepak. Ya. Oke. Kalau kalian pernah dengar atau pernah nonton yang chicken dance, ya kan? Nah, itu dia, ya. Chicken dance, ya kan? Jadi menirukan gerakan ayam. Nah, coba lihat di halaman 53. Apakah kalian pernah mengamati gerakan ayam? Pasti pernah. Kalau yang punya ayam atau yang pernah pergi ke desa untuk berkunjung ke rumah nenek atau saudaranya. Jangan cuma makan ayam doang. Harus lihat juga dong ayamnya itu seperti apa. Nah, bagaimana gerakan ayam tersebut? Gerakan ayam dapat dibuat menjadi sebuah tarian. Seperti gambar gerakan ayam di bawah ini.
Ayam mengepakkan sayapnya. Ayam berlari sambil mengepakkan sayapnya. Ayam mendongakkan kepala ketika berkokok. Nah, yang pertama dia mengepakkan sayap. Kemudian yang kedua sambil lari. Yang ketiga kepalanya ke atas. Oke. Itu contoh dari gerakan ayam. Nah, itu ada contohnya di halaman 53. Tapi lebih gampang gerakan ayam ketika mengepakkan sayapnya. Ya, ini dia gerakannya. Kalau ada lagu ayamnya, kuku kuku ruyung, begitulah bunyinya sambil lari. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Nah, itu contoh gerakan ayam disertai dengan lagu tentang ayam, ya kan? Nah, jadi anak-anak, di pelajaran SPDP ini kita belajar tentang memperagakan atau menirukan gerakan ayam. Kalian juga bisa. Atau gini juga boleh. Terserah anak-anak ya. Sambil nyanyi. Yuk kita mau coba ya. Kita coba dulu gerakannya. 1, 2, 3. Kuku kuku ruyung, begitulah bunyinya. Sekarang lari. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Oke, itu contoh. Anak-anak bisa peragakan di rumah sambil bernyanyi lagu ayam jantan. Oke anak-anak, sekian untuk hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya yang sudah Ibu berikan tadi. Ada di halaman berapa saja? 48 dan ada juga di halaman 50. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.